Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Nah, pastinya kalian masih semangat kan dalam mengikuti setiap pembelajaran daring setiap harinya, khususnya di pagi hari ini. Ya anak-anak, di sini kembali lagi dengan Pak Sodik. Di sini nanti kita akan membahas tematik, yaitu khususnya tematik bahasa Indonesia. Ya anak-anak, di sini nanti coba kalian siapkan buku kalian LKS-nya di halaman 37. Di sini nanti kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks sajian berbeda dari timur Indonesia. Ya anak-anak, sebenarnya di sini disediakan banyak sekali paragraf. Nah, di situ nanti kalian bisa berlatih menemukan atau mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tapi di sini nanti kita akan membahas satu saja paragraf. Nah, dengan satu contoh ini nanti Bapak harapkan kalian nanti bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Ya, anak-anak, Bapak ingatkan kembali ya. Nah, di sini setiap paragraf itu memiliki beberapa kalimat yang saling berhubungan. Nah, di antara kalimat itu terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat itu sendiri merupakan kalimat yang memuat gagasan utama dalam satu paragraf. Nah, sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat penjelasan atau uraian dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu ada yang berada di awal yang dinamakan paragraf deduktif, ada juga paragraf yang mempunyai kalimat utama di akhir paragraf yang dinamakan paragraf induktif. Ada juga paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal dan di akhir paragraf yang dinamakan paragraf campuran. Ya, anak-anak, di sini coba kalian perhatikan di paragraf ke-1 ini anak-anak. Ya, paragraf ke-1 ini. Nah, di sini hari Minggu siang ini Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya dan sampai tetap terjaga. Ya, anak-anak, di sini bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Apa alasannya? Ya, anak-anak, di sini coba kalian perhatikan ya. Ya, kalian perhatikan. Hari Minggu siang ini Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Di sini ada kata berkumpul. Nah, kata berkumpul di sini nanti coba kalian perhatikan dijelaskan beberapa kalimat setelahnya. Nah, ini coba kalian lihat. Nah, secara rutin Edo dan keluarga besar dari ibunya berkumpul. Nah, ini adalah menjelaskan kalimat utama yang ada di atas tadi. Tempat berkumpul diatur bergantian. Nah, di sini dijelaskan kembali oleh kalimat penjelas berikutnya. Nah, ini diperjelas lagi. Hari ini giliran rumah Edo menjadi tempat kumpulnya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa kalimat utamanya yaitu di atas ini tadi. Nah, dari kalimat utama ini kalian bisa simpulkan menjadi gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, gagasan pokok dari paragraf ke-1 ini adalah apa, anak-anak? Ya, Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Nah, ini adalah gagasan pokok dari paragraf ke-1. Sedangkan kalimat penjelasnya ini mulai dari sini. Ya, secara rutin ini sampai berkumpul ini adalah kalimat penjelas ke-1. Nah, ini kalimat penjelas ke-2. Nah, di sini nanti bisa kamu cari. Di sini nanti ada beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama ini tadi.
Ya, selanjutnya anak-anak di paragraf kedua anak-anak. Nah, di sini di meja makan tersedia beragam makanan. Edu menunjukkan deret makanan kepada teman-temannya. Nah, di sini sampai selanjutnya sampai nasi jaha. Nah, di sini bisa kita lihat lagi bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf ya, anak-anak. Nah, di sini di meja makan tersedia beragam makanan. Nah, di sini jelaskan beragam makanan itu apa saja. Nah, di sini ini dibuat deret makanan tadi. Nah, beragam makanan kan banyak sekali ya. Nah, dari beragam makanan ini tadi di sini dijelaskan lagi bahwa Edo ini menunjukkan deret makanannya yang beragam tadi. Nah, di sini ada singkong rebus, ada ubi rebus dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan kembali ternyata ini diberi informasi ternyata masyarakat Maluku ini jarang makan lauk dengan nasi. Ternyata mereka sumber karbohidratnya biasanya berupa sagu, singkong, ubi rebus. Nah, ini tadi kan dijelaskan di atas ini tadi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kalimat utamanya berada di atas. Nah, dari kalimat utama itu bisa kamu ambil gagasan pokoknya, yaitu meja makan Edu ini tersedia beragam makanan. Ya, anak-anak, selanjutnya di paragraf ketiga, anak-anak. Nah, di sini paragraf ketiga ini. Nasi jaha adalah ketan atau beras yang dimasak dengan santan, dibungkus daun, kelapa, dan dimasak dalam bumbu. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Karena kenapa? Nah, di sini coba. Lauknya, lah di sini nya ini pasti menjelaskan apa ini? Coba kamu tahu apa enggak? Iya, nya di sini adalah menjelaskan nasi jaha ini tadi. Nah, jadi kalimat utama ini langsung dijelaskan oleh paragraf berikutnya ini. Nah, lauknya, nah di sini adalah kalimat penjelasnya. Nah, di sini bisa disimpulkan atau bisa dikatakan bahwa kalimat utama dari paragraf ketiga ini juga berada di atas. Nah, dari kalimat utama ini kalian bisa cari gagasan pokoknya, yaitu apa, anak-anak? Nah, di sini adalah membahas tentang nasi jaha. Ya, ini ya. Nasi jaha adalah ketan atau beras yang dimasak dengan santan, dibungkus daun kelapa dan dimasak dalam bumbu. Nah, ini sekaligus kalimat utama dan gagasan pokoknya. Nah, itu adalah anak-anak pembahasan atau identifikasi dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gimana anak-anak cara menentukan ini tadi? Apakah ada masalah? Ya, Bapak sampaikan lagi, kalau ada masalah bisa disampaikan lewat bertanya kepada Bapak. Ya, anak-anak, selanjutnya di sini nanti kita akan membahas bagaimana cara meringkas bacaan. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas meringkas isi teks atau bacaan ya, anak-anak. Nah, ringkasan teks ini adalah bentuk singkat dari naskah asli suatu teks. Nah, tujuannya apa ya, anak-anak, dalam ringkasan ini? Nah, di sini kalian bisa membacanya bahwa tujuan dari meringkas ini yaitu agar lebih mengerti dan mengingat kembali bacaan yang ingin kalian baca ini. Nah, cara membuat ringkasannya bagaimana? Ya, anak-anak, di sini yang paling utama adalah kalian harus membaca seluruh teks. Nah, seluruh teks dengan cermat, dengan intensif. Kalian tidak bisa membaca itu dengan kamu pindah-pindah. Misalnya dari sini, terus nanti langsung dari sini tidak bisa. Nah, yang kedua, bila perlu kalian membacanya berulang kali sampai kamu memang benar-benar paham dari bacaan tersebut. Nah, setelah kalian membaca, kalian pahami setiap paragraf bacaannya di sini. Lalu kamu catat gagasan pokoknya.
gagasan pokok yang kita bahas di depan tadi. Setelah itu, dari gagasan pokok yang kamu catat tiap paragraf ini tadi, lalu kalian susun menjadi kalimat tunggal. Nah, dengan menggunakan kalimatmu sendiri juga boleh kamu tambahi ya anak-anak, biar lebih mengena dengan isinya. Nah, setelah itu urutkan isi sesuai dengan teks atau yang menggambarkan isi teks tersebut. Nah, itu anak-anak, itu adalah cara bagaimana meringkas isi teks. Ya, anak-anak, bagaimana penjelasan ini tadi? Cara mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung serta penjelasan meringkas ini tadi. Ya, Bapak ingatkan lagi, apabila belum paham silahkan bisa ditanyakan. Nah, anak-anak, coba untuk tugas di pagi hari ini nanti, coba kalian buka buku kalian halaman 57 yang bawah ini anak-anak. Nah, 57 yang bawah ini tadi, yang ini ya. Ya, ini nanti coba kalian buat ringkasannya. Nah, kalian buat ringkasannya. Nah, yang ini intinya ringkasannya tadi kalian buat, tidak perlu banyak-banyak, cukup sikat saja. Yang penting isinya ini, ringkasan kalian itu sesuai dengan isi yang ada dalam bacaan ini atau teks ini. Ya, anak-anak, sekian dulu penjelasan untuk materi bahasa Indonesia di pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.